Sosok inspiratif itu bernama Edward Syahpernong. Karakter tegas, tangkas, dan berani mengambil resiko tercermin dalam jejak perjalanan karirnya sebagai perwira polisi. Di sisi lain, kesantunan, kepedulian, dan penuh persaudaraan terekam pada lintasan sejarah kepemimpinannya sebagai Sultan Kepaksian Pernong di Kerajaan Adat Paksi Paks Kalabak, Lampung. Dua karakter unik yang terkesan kontras menyatu dalam diri Edward, membentuk kepribadian pemimpin humanis yang selalu siap siaga, merespon setiap tantangan tugas kepemimpinan, baik di kepolisian maupun di masyarakat yang membutuhkan solusi dari pemimpin. Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Edward Syahpernong SHMH lahir di Jakarta 27 Januari 1958. Ia meraih sarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 1983 dan mengawali karir kepolisian melalui jalur sekolah perwira atau SEPA. Perjalanan karirnya dinilai banyak pihak sebagai fantastis. Ditempatkan di PT IKA pada tahun 1984. Setelah itu, disekolahkan oleh Gubernur PT IKA di Pendidikan Kejuruan Reserse. Lalu masuk selapa di Krek 20 tahun 1992. Kemudian ditempatkan di Polda Metro Jaya sebagai Kasubnit 1 Reserse Umum. Tak lebih 3 bulan di sana, ia dipercayakan mengemban tugas sebagai Kasat Reserse Polres Metro Bekasi pada tahun 1992. Sebagian besar tugasnya di kepolisian didedikasikan dalam bidang reserse, mengungkap peristiwa kejahatan, dan menangkap para penjahat. Prestasinya dalam mengungkap banyak tindak kejahatan mendapat apresiasi istimewa dari Presiden Soeharto berupa penghargaan Lencana Adi Satya Bakti. Jabatan struktural yang sempat diembannya di kepolisian antara lain penempatan pertama sebagai perwira di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Panit Reserse Umum Korps Reserse Polri tahun 1986 pada tahun 1992, menduduki jabatan sebagai Kasubnit 1 Reserse Umum Polda Metro Jaya. Setelah itu, menjabat sebagai Kasat Reserse Polres Metro Bekasi tahun 1992, Kasat Serse Polres Metro Jakarta Pusat tahun 1995, Wakapolres Metro Jakarta Utara, Kasat Reserse Tipiter Polda Jawa Barat tahun 2000. Tak lama kemudian, di tahun yang sama, menjabat sebagai Kasat Reserse Polwitabes Bandung, Kapolres Bandung Tengah tahun 2001, Kapolres Bandung tahun 2002, Wakapoltabes Palembang tahun 2003, Kapolres Metro Bekasi tahun 2004, Kapolres Metro Jakarta Barat tahun 2006, Penyidik Utama Ditlima Tipiter Bareskrim Polri tahun 2008, Kapolwitabes Semarang pada tahun 2009, Kadepkum Dit Akademik Akpol tahun 2010, Wakapolda Sulawesi Tengah pada 2013, Wakapolda Maluku Utara pada 2013, Widya Suarau Madya Seskrim Polri pada tahun 2013, Karorenmin Bareskrim Polri tahun 2014. Tahun kemudian, pada tahun 2015, menjabat sebagai Kapolda Lampung. Analis kebijakan utama Sahli Kapolri tahun 2016, Pati Sahli Kapolri tahun 2016. Edward Syahpernong tercatat dalam lembaran sejarah sebagai putra daerah Lampung yang pertama kali menjabat Kapolda Lampung. Jabatan Kapolda dan pangkat Brigadir Jenderal yang disematkan Kapolri di pundak Edward adalah pencapaian langkah yang diraih seorang perwira Polri yang mengawali karir dari sekolah perwira, bukan dari akademi kepolisian. Ditelusuri dari rekam jejaknya, setidaknya dari jumlah peristiwa yang menonjol yang mewarnai perjalanan hidup Edward Syahpernong dapat dikenali kepribadian dan kepemimpinannya selama mendedikasikan hidup untuk bangsa dan negara sebagai penegak hukum, pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Sementara itu, lewat berbagai peristiwa bersejarah dan beragam kegiatan adat budaya yang menggenapi pergumulan hidupnya sebagai Sultan Kepaksian Pernong di Kerajaan Adat Paksi Paks Kalabak, Lampung, tergambar peran dan kontribusi Edward Syahpernong pada persatuan dan kesatuan bangsa
melalui pendekatan budaya serta pemeliharaan dan pengembangan adat budaya Lampung sebagai warisan budaya Nusantara. Sebagai Sultan, pewaris tahta Kepaksian Pernong Kerajaan Adat Skala Berak Lampung, Edward Syah Pernong menaruh perhatian mendalam tentang nilai-nilai adat dan kebudayaan yang menciptakan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, sejak dikukuhkan sebagai Sultan pada 19 Mei tahun 1989 hingga menjelang usia 60 tahun, Edward tak pernah berhenti mengupayakan penerapan nilai-nilai budaya Lampung di tengah-tengah dinamika kehidupan masyarakat yang multi etnis, budaya, dan agama. Ia bertekad meneruskan adat istiadat yang diterimanya turun-temurun dari nenek moyang dan menekankan prinsip persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan yang kerap mengancam perpecahan. Edward mengatakan Lampung itu satu. Ia sepakat dengan pendapat kaum muda pemerhati dan pecinta Lampung bahwa Lampung itu sang bumi Lampung, sang bumi Ruwajurai. Ini yang perlu diarus utamakan. Edward mengajak masyarakat meluruskan pemahaman tentang budaya Lampung. Bagi Edward, sistem nilai dan kultur Lampung di satu, yaitu pepadun. Masyarakat Lampung hanya memiliki satu budaya, yaitu pepadun. Namun ada dua tradisi yang mengkristal. Pepadun hidup dengan sistem nilai yang kental demokratis, Saibatin cenderung aristokratis. Edward menuturkan ia berupaya selalu hadir memenuhi undangan keluarga besar Lampung, baik dari komunitas pepadun maupun Saibatin, sebagai wujud kedekatan hubungan persaudaraan. Edward mengatakan, pepadun dan Saibatin bersinergi sebagai saudara dalam membangun peradaban Lampung yang satu dan kokoh. Bagi Edward, nilai-nilai persaudaraan Lampung yang agung bukan semata berlaku untuk sesama suku Lampung. Sebaliknya, justru bersifat universal dan berlaku untuk semua orang, apapun suku bangsa, adat budaya, agama, dan warna kulitnya. Karena itu bukan tanpa alasan jika Edward kerap mengadakan prosesi adat Lampung untuk mengangkat saudara dari suku Bali, Jawa, Batak, Tionghoa, dan lain-lain. Prosesi adat mengangkat saudara dari berbagai suku bangsa kerap digelar oleh Edward sebagai Sultan Kerajaan Adat Skala Berak Lampung untuk mempererat hubungan persaudaraan, memelihara persatuan dan kesatuan sebagai sesama putra-putri bangsa Indonesia. Upaya Edward Syah Pernong mempererat persaudaraan melalui pendekatan budaya menjadi oase di tengah derasnya gempuran informasi berita bohong atau hoax, hujatan, fitnah, propaganda di media sosial dan masyarakat yang berpotensi memicu perpecahan dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.